sekarang temanya beda. Kadang olahraga tuh disiram jasmaninya juga. Hari ini kita siram rohaninya juga. Kita kedatangan Ustadz Ogi. Bukan Ustadz, biasa aja. Gitu Aja. Nabi itu nyuruh kita olahraga nggak, Pak? Nah, iya itu. Ya nyuruh. Nyuruh? Ya, kesehatan, menjaga kesehatan. Lebih tepatnya menjaga kesehatan kan. Ya ke situ ya arahnya ya. Iya. Cuman Nabi itu nggak olahraga. Maksudnya olahraganya apa sih? Nggak tahu ya, bola nggak ada ya. Nggak ya? Nggak tahu ya, belum pernah denger ya. Nggak tahu ya. Tapi di zaman dahulu kan tanpa ada olahraga juga kan Gerak ya semua mereka. kan manual kan, nggak dibantu. Kalau kita kan sekarang udah banyak teknologi atau apapun, jadinya ya jarang gerak. Contohnya saya pribadi. Tapi kalau zaman dulu olahraganya apa sih? Yang Bang Ogi tahu? Berkuda ya? Berkuda, Ya, pasti berkuda, berkuda. panahan ya? Mana? Berkuda. Ya mungkin yang kita tahu aja, yang semua orang halayak udah pada tahu ya, berenang. Oh iya, Yang jadi berenang. sunah kan Masih ada berkuda. Sebenarnya olahraga yang dipilih zaman dulu tuh kayak ini, Bro, kena apa ya? Semua badan kena. Kan kalau sekarang barbelan, kalau bola kan kayak kaki doang. Iya. Kok berenang kan kayak kena semua. Oh, yang semua Iya, semua badan tubuh tuh, iya. yang itulah kena ya. Tapi kayaknya lebih ke arah ini sih, kalau olahraga yang bukan zaman dulu sebutnya ya, mungkin olahraga yang disunahkan oleh Oh iya, yang disunahkan. Rasul lebih ke arah untuk menjaga diri nggak sih? Iya. Kalau bola kan menjaga diri Oh mungkin. iya, Ya, tapi kalau kayak kerasannya ada tuh ya. ya kalau di- memanah kan manfaatnya kan Iya, berperang gitu kan. Berenang juga kan, kalau perang termasuk parit kita kelep aja udah nggak usah. Tapi bisa nggak sih sekarang diartiin berenang tuh berenang sih berenang ya. Kalau berkuda kan susah, Pak. Itu gimana ya? Berkuda kenapa? Iya, berkuda kan kita sunahnya berkuda, apakah bisa diganti jadi bisa naik motor gitu? Oh, mungkin Ya gitu nggak sih yang dimaksud, nilainya? Zaman sekarang kan berkuda tuh jarang orang punya juga gitu. Iya, mahal, kuda mahal. Iya, mahal juga. Apa kalangan orang tertentu Pun juga? mahal, kalaupun misalnya murah, efektifnya sekarang ke motor gitu. Iya, karena semua orang punya kan. Berarti kalau bisa jadi kita nggak pernah mikir ke arah sana ya. Mungkin kalau kita Gua arah makan nih. makan lah. Kalau kita arah ke sana berpikir Dia nggak dikasih saus, Pak. ada dalamnya. Berarti semua orang harus bisa motor tuh. Bisa motor semua aja kan. Iya, nah makanya gue nggak tahu tuh kan. Soalnya kan zaman dulu juga nggak ada motor kendaraan. Iya, artinya kan kuda kan kendaraan perang ya. Iya. Kan sekarang orang kudu belajar tank kali ya. belajar tank gua. Besok ada yang punya tank enggak sini? Belajar tank kita. Nggak ada lah, ada yang di Ya, markas. ya kan mobil juga perang kan pakai mobil kan. Ada Iya. mobil perang gitu. Jadi berkendara tuh sunnah lah ya. Harusnya mah, maksudnya kalau diambil nilainya begitu. Ambil nilainya dari Kayak memanah, main Cuman kan main pistol sunnah gitu kali Nah, kan. dari- dari motoran nggak ada yang berolahraga, Bro. Kan kalau kuda mungkin kan pergerakan kena semua. Kalau Nggak, motor coba. kan juga. Gimana? Lu Nah. pas naik kuda, lu apa sih geraknya apa dah? Ya kan semua badan gerak Gerak, gitu. iya sih. Karena kudanya kan gerak. Kan gini kan kita. Nih, kita naik kuda nih, gini nih. Iya. Yang gerak badan kan. Iya. Lah kita kalau kena polisi tidur gerak gitu. Jalan jelek misalnya ke mana gitu, Lampung. Gua enggak sih. Enggak ya. Kalau motoran tuh enggak. Sama termasuk kayak kita. olahraga. bisa Nih. juga kalau sampai capek mah touring jauh. Iya kan ya? Nah, berarti bener ente, Bro. Apa? Motor gigi kopling, gerak semua. Lah kita metik. Jangan ya? metik ya. Oh iya, itu boleh tuh. Itu Iya. masuk tuh. Motor gigi kopling, kaki semua kan, kaki kanan Mungkin rem. naik motornya ini ke alas, ke hutan. Kan dia geronjal ini tuh batu-batu. Setuju. Kita yang Itu mungkin olahraga di situ. Sama kayak misalnya kalau kata gue sih nilainya lu berkuda tuh lu bisa hijrah ke satu tempat ke tempat lain, nilainya itu. Kalau berenang itu juga kepake buat hijrah gitu, satu tempat ke tempat Bisa, lain. Lu bisa. kalau tenggelam terus biar bisa berenang gitu. Sama kayak lu memanah, lu bisa ngelawan musuh gitu kan pakai pistol. Iya. Misal lu saat lu bisa manah tapi musuh lu pakai pistol, kalah lu. Bisa jadi kan kecepatannya ya, cuman nggak tahu kalau manahnya jago banget mah gue nggak tahu gitu. Tapi bener gak Pak hukum menyesuaikan zaman? Iya dong. Iya kan? Heeh. Gitu. Kalau di usul fik apa namanya, al adatu muhkamatun. Apa tuh? Kebiasaan atau adat jadi hukum. Oh. Jadi udah ada dari zaman Berarti dulu. bisnis yang relevan tuh apa? Nah ini yang mau diomongin ke gua. Iya, Bisnis relevan, maksudnya jangan kan bisnis bridging. dulu. Bisnis. Kan gue bridging, kan gue bridging Bisnis. gitu lah, Bro. Dari kuda bridging ke
Bisnis. Harusnya tadi kita ngomongin peralihan ke motor dari kuda. Oh berarti harusnya motor juga bisa. Kalau kita pakai olahraga, motornya kita pakai untuk apa namanya touring, jalan-jalan gitu kan. Oh iya, Nabi kan nyuruh touring lah. Ya, jalan-jalan. Nyuruh hijrah. Bukan hijrah. Ya kalau apa kalau di Al-Mulk kan pindah. bukan pindah kan, kalau ayat-ayat yang sering dipakai sama orang-orang yang suka jalan-jalan, kita pengen berjalan. Iya. Kayak gitu, tapi rutin. Iya. Emang sebenarnya kita seneng jelajah itu seneng, cuma ya ada beberapa aspek yang bikin kita nggak bisa lah, waktu. Iya. Terus Kalah waktu ya. waktu ini kan nggak ada kan gitu. Iya, uangnya juga Ya, ya. gitu-gitu kan. Kalau ada pasti berangkat. Iya, bilang. Oh kalau udah santai sama teguan, udah Pak kita seminggu sekali mah kudu trekking segala macam. Iya, seru kali ya. Nah iya, makanya kan kalau ayatnya Al-Mulk walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, kan gitu kan. Itu dia. Allah yang menciptakan bumi yang mudah engkau jelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari Iya. ya makan yang ini. Berarti kita selain jelajah jalan-jalan, Kuliner. kudu kuliner. Iya. Marangi itu. Menjelajahi makanan. Bangsat. Gua itu loh. Marangi deh. Tapi bener dia. Berarti kalau orang, Iya sih, nggak jauh-jauh. karena kita kalau ngelihat orang-orang di YouTube itu yang adventure, Iya. selain mereka jalan-jalan menjelajah di alam, jalan-jalan kan suatu nilai positif ya. Iya. Ngeliat kebesaran Tuhan. Banyak lah pokoknya. Kadang kita ngeliat di sini kita udah gede banget nih di kamar sini, tapi kan kalau di luar mah kita kecil. Iya. Kecil. Di sini kita terkenal, di alam di sana siapa lu katanya, belum siapa-siapa. Suruh berjalan pada jalan. Selain mereka pada jalan-jalan, biasanya kita kalau nonton vlog apa yang pada adventure itu pasti dia pada ya itu makan-makan, nyobain setiap kuliner dari sini kan. Iya. Ciri khas daerah ya. Benar-benar. Itu Baru terakhir itu gua itu- nggak niat tuh ke Purwakarta. Iya. Tapi ngelewatin keluar dulu lah. Orangnya baru balik. Pasti kapan lagi kita lagi di sana kan makan. nyobain. Berarti sekarang kita ubah nih. Kita bisnis, nyari duit banyak segala macam, settle, jelajahin bumi. Iya, bro. Karena yang udah ya beberapa orang sukses yang kiranya jauh di atas kita umurnya, misalkan udah ya sepuh-sepuh, terus orang pintar gitu ya, mau profesor-profesor, tuh kerjaannya tuh nggak tahu udah pada apa namanya, udah punya tabungan apa bagaimana, tuh keliling aja, keliling ke sana. Selain kerjaan, ada hal-hal yang apa ya, dituju mungkin ya, keliling-keliling ke tempat Itu sini. explore juga kali ya. Iya, bahkan kalau orang yang ini kan keluar negeri gitu-gitu kan. Bukan hanya zaman sekarang kan orang keluar sini buat cari konten. Kalau mereka memang seneng untuk ini, Iya. buat Ada pembelajaran. bagus banget gitu tuh. Yang ngeliat apa kayak wisata ikan paus, terus makan durian gitu-gitu ya. Iya, Jalan-jalannya diekspos tapi emang ngasih ilmu-ilmu. Ilmu banyak. Emang kadang Emang kita suruh berjelajah, bro. sukanya kita kan nonton di YouTube juga konten-konten yang begitu kan. Wah, jalan-jalan ke sini. Tapi emang kalau misalnya dipandang dari sudut negatif ya, kalau misalnya dianya pamer buat jalan-jalan, nah itu salah tuh. Oh, salah. Iya. Sebenarnya yang disuruh itu bener kata lu tadi, kayak tuh lu siapa sih, dunia segede apa tuh, biar kita lebih bersyukur gitu. Iya. Biar kita lebih tahu diri lah. Lu tuh bukan siapa-siapa. Bener. Di kontenin nggak ada masalah. Iya. Cuman asal Kontenin. lihat dulu, iya. Tapi saya suka ada tuh, ya kan, apa komenan-komenan, jalan-jalan deh bang. Lo kasih ayat yang tadi. Emang kita disuruh untuk jajah di bumi, begitu ya. Iya. Kalau lu mau ngeliat gua pamer ya terserah gitu. Udah. Jalan-jalan. Dan gua ngeliat juga konten tuh ada ngomongin, lu kan udah punya anak nih ya. Dia debat sama istri, ajak yuk jalan anak ntar aja katanya, masih kecil gitu. Terus udah mulai agak gede, ayo ajak jalan anak-anak, udah SD, ntar aja masih sekolah gitu. Udah mulai gedean SMP, ajaknya ntar aja dia ujian gitu. Sampai pada SMA dia di jalan-jalan nggak bisa mah, iya udah dia punya udah mau jalan-jalan sama teman-teman gitu. Ini cerita siapa? Di gua seliweran ngeliat. Jadi itu nyadarin gua kalau lu punya waktu, ada uang, ada waktu, Manfaatin lah jalan-jalan ya. lah gitu. Iya. Jangan entar-entar aja. Malah nggak bakal Malah jadi iya, gitu nggak bakal ya. jadi gitu. Nah kemarin jalan-jalan lah gua gitu. Sama itu kayak di agama, berarti ya kayak ngulur waktu gitu ya. Tapi kalau anak tuh malah bagus lagi tuh. Bagus lagi nih tadi yang Tugon bilang, anak itu diajak jalan-jalan kan untuk memperkenalkan kan. Memperkenalkan. Oke, yaudah dia biar explore lah. Makanya coba nanti
belajar diterapin ya. Gua kan kalau punya anak kuat sampai umur berapa nggak ngasih dia handphone, Oh, lebih iya. ke arah Alam. alam. Iya pak, itu pak. Kita Gua nggak sepakat main, tuh pak. kita nggak main handphone. Sabtu Minggu kita berangkat. Iya. Nggak usah jauh-jauh, misalkan ya kiranya Biar experience aja ya jalan apa juga ke ya. Curug, Iya. apa ke ini, ajarkan mereka dari kecil seperti itu. Gue udah punya rules, gue bilang sampai umur berapa dan jangan pernah, kalaupun lu mau main HP jangan pernah kelihatan dia, gue gitu. Iya. Karena iya. dia kan meniru kan. Tuh. Itu yang ini ngerinya itu. Kalaupun dia ngeliat orang lain kan ayah sama mama enggak Iya. gitu. Yang penting kitanya jangan. Anak kan meniru Kalau orang kita tua. main, dia di samping, kita main, terus lu nggak ngasih dia main, weh, berontak dia, Ya, berontak. karena kalau di kita ini kan handphone kan yang dikasih ke anak kan bukan sebagai edukasi, Iya. tapi sebagai obat biar nggak rewel. Kita gabut Iya, nih untuk nggak kadang-kadang kayak nemenin gitu kan, tuh. kita nggak nemenin, males nih ngajak ngobrolnya, capek, kita juga punya kesibukan Terus kasihlah sendiri, HP gitu ya. kasihlah HP. Padahal efeknya nanti kalau ini, ya gue nggak tahu ya nanti gue akan ngasih HP apa enggak di umur berapa. Tapi pengennya sih Allah, kemudian Allah kasih rezeki kita ya banyak segala macam, bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita tuh. Iya. Lebih enak ajak mereka jalan main. Iya pak. Iya. Bah. Atau isi kesibukan mereka dengan belajar apapun. Iya. Dan kita kan nggak nyekat ya. Dulu kita mungkin pengen kita belajar dari orang tua kita. Orang tua kita itu ya zaman dulu kan susah lah ekonomi segala macam ya, segala macam. Kita pengen ini, pengen itu, banyak berapa mimpi kita yang udah luntur. Iya, iya. Ya, Hilang. indir. Lah, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Itu mungkin cara mendidiknya sama nggak ada waktu dan nggak ada ya biaya juga. Iya. Tapi kalau kita punya biaya, punya waktu, kita punya ilmu, anak kita mau belajar apa kasih gitu. Iya. Basic agama tetap, tapi kan di luar itu kan kita juga harus punya keahlian kan. Kalau gue sih pengen ke arah seni. Iya seni. Orang kalau udah iya Seni menggambar atau apa? seni itu kan banyak ya, bisa Iya, musik, iya, iya. ya bisa musik, bisa bernyanyi, apapun itu kan. Jadi Seniman lah ya. iya artinya dia itu mungkin kalau zaman sekarang kursus ya. Oh iya, iya. Kursus ini, kursus itu, kursus ini punya kalian. Karena gue ngerasain kita mungkin ya bukan gue dong, kita semua ngerasain pas kita udah gede, kecil kita nggak belajar tentang apapun tuh main aja tanpa main tanpa doang. Iya. terstruktur, tanpa dipola. Pas udah ketemu orang-orang di luar yang udah makin luas nih, kita udah kuliah, Bocah ini buset, kita itu. nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak bisa apa-apa. Parah sumpah itu. Kosong gitu ya. Cuman bisa tongkrong-tongkrongan dong, ceki ya. Tapi ilmu juga ceki. Iya. Ya diambil bagusnya lah. Bagusnya artinya kalau seandainya dari kecil kita sudah bisa misalkan les piano lah, dasar gitu, dasar piano, itu anak kita mungkin nanti ketika SD itu bisa bantu teman-teman yang ngisi musik dalam kegiatan apa. Lebih dikenal. Iya, tapi tetap kita ajarkan yang tadi, semua ini bukan untuk ngebanggain diri gitu. Ada manfaatnya nyarinya ya. Udah begitu emang. Adik gue juga gue bilang tuh, coba kali pak les apa gitu, suka jangan kayak gue dulu lah. Ya. Gitu. Gue dulu ibarat mah gue bisa main bola nih, cuman kan nggak ada wadahnya. Nah, kayaknya tuh. Kalaupun ada wadahnya, Sekarang kita nggak. mungkin dia Teguhan udah jago lah kalau untuk di kelas Tarkam di kampung Tarkam sini, lumayan di sedang-sedang. futsal tim sini. Tapi ketika dia keluar kan, coba gue di SSB. Kok dia bisa jago tuh SSB? Nah, berarti nanti kalau dia punya anak tuh udah di planning tuh. Dia mau apa? Itu Tapi kan untuk nyari hobi dia kan kita kan suruh ikut ya. Nah, Nggak tahu ya. Gimana Gimana kalau misalkan olahraga sih, lo kan keseni tadi ya. misalkan enggak, ya apapun lah bebas sih, olahraga boleh. Mungkin bapaknya nggak olahraga, anak olahraga emang apa ya? Iya. Apa namanya? Gimana kalau menurut tuh semua dijejelin dulu semuanya? Iya. Gue nggak masalah pak. Iya. Gue nggak masalah. Gua. Dijejelin dulu Di Cina semuanya. kayak Apa gitu, yang Pak. dia suka? Oh iya. Di Cina kayak gitu. Jadi sampai anak nangis-nangis, dia nari nih sambil Oh, nangis-nangis. ini balet. Iya balet Tahu yang gua apa itu. pokoknya udah lakuin. Ini buat elu bukan buat gua. Justru apa kalau di Indo kan udah kasihan. Iya. Udah capek biarin dia maunya apa. Jangan. Justru Bener. dia nggak mau, udah belajar balet, belajar piano, belajar apa semuanya belajar. Nanti pas udah gede lu nikmatin enaknya gitu. Oh gitu ya Cina ya? Iya Pak, Cina didik kayak gitu, Cok, sampai parah dia. Nah makanya mereka pada berhasil. Iya, makanya pada jadi-jadi. Pinter. Lah, Olimpiade Asia siapa yang negara Asia yang di atas cuma Cina anjing. Yang bisa ngejar-ngejar Eropa gitu. Hmm. Iya.
dia etos kerjanya kuat, tapi kan lagi-lagi suruh main basket ya kalah gitu, fisik udah kalah. Cuman dia nggak melulu terus jadi lesu dan jelek gitu, bantai gitu. Kan kalau yang main basket, main yang ngandelin fisik ya kalah, udah kalah duluan dari lahir udah kalah duluan. Benar. Kudu digembleng sih, emang kudu dibantai. Makanya PR-nya bang. Tapi harus komunikasi juga kan, Ya. begini kadang Betul. itunya sih. Harus satu frekuensi kita. Nah, Sama ini pasangan kita gitu iya, kan. kompromi. Makanya sedikit berbagi nih bang. Gua kayak sekarang fokus lebih ke arah belajar ilmu parenting, ilmu cara mendidik anak. Bukan berarti orang tua kita dulu nggak hebat mendidik anak, mereka hebat. Makan kita belum tentu bisa nurunin mereka. Tapi alangkah baiknya kita bisa lebih dari mereka. Iya benar. Ilmu parentingnya itu maksudnya mungkin dulu kan nggak ada fasilitas ilmu parenting ini itu. Kalau saya media, Agak ada media. Kalau Belajar sekarang kan udah susah. banyak kan di YouTube segala macam kan. Kebetulan gue sekarang ngajar di sekolah yang memang foundernya ini adalah pakar parenting gitu. Pakar parenting. Kasih tahu dia belum tahu kan? Bunda Eli Risman. Itu yang bisa di TV, yang biasa di TV kan tuh. Pakar parenting. Gue banyak belajar kemarin. Gue baru gabung di sekolah itu 1 tahun ya. Apa yang didapat tuh? Gue baru ikut parenting itu 2 kali. Ya biasanya memang dapat jatah 1 tahun tuh 1 kali buat setiap wali murid baru kelas 1 dan kelas 2 SD gitu, dan anak TK baru dan anak SMP kelas 7 sama SMA kelas 10 itu anak-anak, pokoknya anak-anak baru-baru itu semua orang tuh dapat ilmu parenting. Di sana yang paling gue pelajarin itu, yang paling intinya dari sebanyak itu materinya, intinya adalah kenapa kita banyak terjadi perceraian, banyak terjadi Lakor. banyak pokoknya kekerasan gitu, pembulian, karena kita fokus ngedidik anak itu semua prestasi. Oh, dijelin. Iya, prestasi. orang dijelin prestasi. Suruh begini, Iya, suruh prestasi. belajar ilmu ini ujung-ujungnya patokannya nilai raport prestasi. Prestasi lu bangga ini. Ya memang padahal kita kalau ngebaca ayat tuh hati-hati tuh. Anak juga kan, mana gua pengen nanya juga mau Qur'ib nih. Yang disebut ain itu ngelebar dulu dikit. Yang disebut ain itu yang seperti apa gitu. Jadi Makanya tadinya gue ini ain. Pak, termasuk agenda gue mau ketemu lu itu pengen nanya. Gue liat Teguan kan main di TikTok tuh, jualan ini, jadi ada jadi afiliator. Gue nggak ada bakat untuk jadi afiliat, nggak ada yang menarik dalam hidup gue menurut gue mau digali. Tapi gue punya anak, di situ bisa edukasi, di situ bisa mainan-mainan anak gitu. Nah gue nggak tahu itu. Nah sebelum gue nanya Bang Ipan, gue mau nanya, gue nanya Bang Ipan dulu nih, yang disebut ain itu kita posting anak kita tapi ain itu memang ada. Ain itu memang ada. Iya, Kalau itu kita baca ada. ain itu memang ada. Ain Tapi tuh ini dong apa? Ain itu apa ya? Biar mungkin teman-teman belum Iya, belum tahu tahu ya. itu. Ain tuh penyakit apa ya? Kalau lu memamerkan fisik lu, terus orang lain ngelihat, terus ada dalam diri lu tuh berbangga diri lah sama fisik lu, terus lu kasih liatin, atau dia muji lu. Kalau bahasanya tuh misalnya dia muji, anjir ganteng banget lu gitu, atau anjir cakep banget lu, iyalah gua gitu. Nah kayak gitu itu bisa kena ain orang yang ganteng atau cakepnya itu, dan nanti bisa ya kena penyakit atau apa gitu-gitu, itu ain. Jadi ada yang bilang baiknya adalah kalau di Islam tuh, kalau nggak salah ya, pas dia puji kita bilang masya Allah gitu, bukan yang lu malah membanggakan lu diri lu gitu. Kalau lu membanggakan diri lu pas lu dipuji bisa kena ain, kurang lebih kayak gitulah. ya pokoknya ain itu adalah penyakit. Tapi memang ain itu ada, dan ain itu penyakit yang mendahului takdir Tuhan katanya. Artinya mungkin takdir Tuhannya lu nggak kena penyakit itu, tapi lu bisa kena penyakit itu gitu. Bisa kena penyakit ain dengan sebab mana itu sebabnya. Kalau misalkan kita posting tapi tidak ada ujub, tidak ada sombong dalam diri kita, tidak ada berbangga diri, apakah akan kena ain apa enggak? Iya. Soalnya kalau misalkan kita bukan nggak percaya, tetap percaya, cuma kita melihat artis-artis yang anaknya di posting ini posting itu, tapi aman-aman aja. Apakah memang artis itu kan nggak paham ainnya, apa gimana gitu. Jadi mereka nggak ada yang berbangga. Memang kamera ya udah hal biasa buat mereka gitu. Gue berpikir gitu kan. Gue punya jawaban tapi terus dulu. Iya, kalau misalkan
jawaban nanti dari guru beda, Heeh. ya gue gak akan lakuin. Tapi kalau memang jawabannya, oh seperti itu, selama tidak ada sombong, tidak ada ini, tidak. Jadi nanti yang timbul gini bang, misalkan Ain, anak kita atau misalkan kita sendiri yang kena Ain itu banyak dipuji orang, nanti misalkan yang dipuji kayak Bang Gondrong dipuji ketampanannya, nanti tiba-tiba kulit warna merah, jerawatan gitu. atau apa, gitu. Jadi ada yang kena, yang dipuji itu malah kena. Kayak kemarin nggak tahu itu bener apa enggak ya di TikTok tuh ada yang lewat si siapa Davina Karamo yang kena Ain katanya bintik-bintik jerawatan. Tahu itu editan apa bener apa enggak? Karena mungkin saking banyak orang yang seneng sama dia gitu kan. Pengen ya. Nah makanya harusnya nanti dibahas lagi nih tentang Ain nih. Gak ada waktu. Iya. Kalau emang Oke. kalau Boleh kalau mau nanti mah.